membandingkan proses hidup orang lain dengan proses hidup kita. Halo teman, welcome back to my channel bersama aku Eliwens. So jika teman-teman baru menemuin channel YouTubeku ini terus mau tahu siapa sih Eliwens ini, teman-teman bisa klik link video di pojok, ditonton dulu videonya. Terus yang belum subscribe, yuk di subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Di kontenku kali ini aku akan cerita atau sharing atau pendapatku ya, karena tentang membandingkan proses hidup orang lain dengan proses hidup kita. So, banyak belajar dari pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain, kebanyakan atau mungkinlah ini aku tercetus karena kan mau lebaran gitu ya, jadi kayak kadang ketemu teman lama atau ketemu teman baru atau seperti itu, atau mungkin aku baru pindah ke negara baru terus ada orang juga yang lain pindah ke negara baru seperti itu. Jadi oke, langsung aja aku mau cerita atau sharing tentang kenapa sih sebagai manusia kita selalu ya membandingkan proses hidup kita sendiri dengan proses hidup orang lain. So kalau kalian juga merasa hal ini penting untuk kita bahas, so keep on watching. So teman-teman, sebenarnya di sini bukan, mungkin dari kita sendiri itu sebenarnya tidak ingin membandingkan proses hidup kita dengan hidup orang lain, tapi mungkin kita melihat hidup orang lain sebagai apa ya, pacuan kita untuk termotivasi gitu loh. Misal orang lain lebih sukses dari kita, bolehlah kita ambil baiknya gitu loh. Tapi jangan sampai kita menghakimi diri sendiri atau meratapi nasib, kok hidup aku nggak seperti dia ya, hidup aku nggak seperti mereka ya, lebih baik, lebih mungkin udah punya anak, udah harta melimpah seperti itu dan lain sebagainya. Terus nanti kita apa yang kita tidak miliki, contohnya misal kayak aku seperti ini, usia mau 35 tahun, kan ada banyak teman-teman yang mungkin teman-teman SD, SMP, SMA atau kuliah sudah mempunyai anak banyak, 2 atau 3 dan lain sebagainya. Mungkin kalau aku mungkin meratapi nasib dan kurang bersyukur sama Allah yang sudah Allah berikan ke aku akan berprasangka negatif sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya seperti ini? Nanti Tuhan akan menjawab, kenapa enggak? Karena kamu mampu menghadapi ujian atau cobaan seperti ini gitu loh. Jadi aku kalau misal ada hal-hal terutama tentang anak gitu ya, aku akan apa ya, seringlah curhat sama Tuhan gitu loh, mau selalu berusaha mengambil hikmah apa sih dibalik semua ini, apa sih kalau misal aku punya anak sekarang mungkin aku seperti ini seperti itu, karena aku yakin Tuhan juga punya rencana yang indah untuk kami gitu. Misal itu membandingkan dengan punya anak. Ada juga yang mungkin membandingkan, oh ya kehidupan dia tuh lebih mapan, kehidupan dia tuh lebih bahagia, lebih apa gitu. Kita kan melihat dari dari luar gitu loh, kita nggak ada di posisi mereka. Mereka pasti juga struggle dengan permasalahan yang mereka lalui gitu loh, apa namanya, yang mungkin nggak di show up, nggak di share ke publish, atau nggak di share ke teman-teman deket, atau nggak di share ke keluarga karena ingin menjaga nama baik keluarga, atau karena mungkin itu adalah urusan rumah tangga sendiri atau urusan pribadi sendiri, jadi nggak bisa di share. Jadi ada baiknya di sini aku sih mau sharing ya, maksudnya kayak ada baiknya kita selalu berprasangka positif sama Tuhan. Jangan selalu, kenapa Tuhan aku seperti ini, kenapa Tuhan aku nggak seperti mereka, kenapa aku nggak seperti ini, kenapa. Jadi pertanyaannya itu bukan kenapa, sekarang mulai dibalik apa ya Tuhan dibalik semua ini gitu loh. Aku bukan mengajari untuk so religius atau apa, enggak gitu loh. Maksudnya kalau misal kita share ke orang lain, share ke mungkin orang tua, keluarga, atau share ke teman, itu kan nanti jatuhnya mungkin ada A, B, C, D, nanti kita semakin rancu gitu loh. Jadi pikiran kita tuh semakin kayak complicated, terus overthinking seperti itu. Jadi better kalau kalian merasa kalian di posisi misal membanding-bandingkan proses hidup kalian, kok dia itu ya sekolahnya lebih baik, kuliahnya lebih baik, terus misal mereka lebih kaya atau mereka lebih ini itu. Jadi berusaha apa ya, lihat di sekeliling kalian mempunyai apa sih yang mungkin
kalian tuh nggak sadari itu anugerah terbesar yang pernah yang kalian punya. Misal kalian udah punya rumah untuk tinggal, kalian punya keluarga yang bahagia, walaupun mungkin keuangan pas-pasan, kalian udah punya cinta yang tulus dari suami, cinta yang tulus dari keluarga, terus ya kalian, dan satu lagi kalian sehat. Itu tuh benar-benar harus menjadi apa ya, rasa bersyukur kita gitu. Jangan selalu mencari kekurangan-kekurangan yang kalian nggak punya gitu, sehingga kalian lupa dengan apa saja yang kalian punya, apa saja nikmat Tuhan yang pernah atau yang sudah kalian dapatkan. Karena kan ada ya di Al-Quran itu menyebutkan kalau kalian pandai-pandai bersyukur akan maka Tuhan akan lebih melimpahkan nikmatnya lebih berkali-kali lipat. So aku sih di sini ingin mengingatkan itu juga sebagai self reminder aku sendiri agar selalu selalu bersyukur, selalu blessing kepada apa yang sudah kita dapat. Contoh kecilnya kita udah bangun tidur dengan sehat, alhamdulillah. Bangun tidur melihat suami kita sehat, terus bangun tidur kita mendengar keluarga juga sehat, semuanya sehat. Itu tuh benar-benar karena kesehatan mahal juga gitu. Itu benar-benar harus kita sadari juga, itu hal-hal yang penting gitu. Bukan memikirkan apa yang kalian nggak punya gitu loh. Misalkan rumah mewah atau mobil mewah, atau mungkin kepengen traveling kemana, kok aku seperti ini, kok sini. Boleh sih memikirkan, melihat ke atas sebagai motivasi teman-teman untuk selalu bekerja keras, untuk selalu tidak patah semangat, tapi tidak semata-mata melihat ke atas terus teman-teman lupa untuk bersyukur gitu loh. Ada baiknya juga melihat ke bawah untuk kalian atau teman-teman lebih bisa merasa bersyukur tentang apa yang telah teman-teman dapat gitu dari Tuhan. Nikmat mana lagi sih yang didustakan gitu loh, apa yang sudah kita punya, seperti itu. So pokoknya semangat aja teman-teman. Wajar aja sih sebagai manusia biasa ya, kita bisalah membandingkan proses hidup orang lain dengan proses hidup kita. Seperti mungkin di Indonesia sendiri, proses hidup yang normal itu sekolah, kuliah, kerja, terus nanti menikah, punya anak mostly di bawah 30 tahun. Nah, gimana sih kayak misal seperti aku gitu ya, belum punya anak, terus udah usia 30 tahun ke atas. Ya nggak semua orang juga mempunyai proses hidup yang normal kata orang Indonesia seperti itu semua gitu loh. Jadi kalau misal kalau aku ya mengalami ditanya, baru ketemu orang terus ditanya, Eli berapa anak yang kamu punya, bukan Eli kamu udah punya apa aja bla bla, tapi anak. Tapi ya nggak nyalahin juga, cuma kadang kita kan ada manusia biasa baper gitu loh, tanya langsung anak gitu loh. Jadi kayak kita harus pintar-pintar menguasai hati kita, menguasai emosi kita, biar kita nggak gampang jatuh. Dan ya pokoknya again, jangan membandingkan proses hidup orang dengan proses hidup kita sendiri. Mungkin seperti aku alhamdulillah di sini belum ada 1 tahun aku udah ujian, aku udah lulus ujian Immerhering, terus mungkin kalian belum atau yang lain belum. Tapi mungkin kan teman yang lain punya sisi yang up, maksudnya udah atau sisi yang mereka punya tapi aku tidak punya gitu loh. Jadi selalulah cari celah-celah, oh ya dia seperti ini tapi dia nggak punya ini loh, aku punya seperti ini loh, seperti itu. Harus selalu, jadi kita nggak lupa untuk bersyukur sama Tuhan, terus jangan sekali-kali bernegatif thinking sama Tuhan. Aku sih pesannya itu. So teman-teman, semoga konten atau topikku ini bermanfaat. Sorry kalau tidak berkenan, dan ya semoga bermanfaat ya. So ya, see you in my next video, dan